Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik, kita lanjutkan materi kita, pembahasan jumlah syartiyah, yaitu jumlah yang terdiri dari adatus syarti, jawab fi'il syarat dan jawab syarat ya. Pembahasan al-jawazim sebenarnya. Ya, al-jawazim ada dua, ada yang menjazmkan satu fi'il, ada yang menjazmkan dua fi'il. Yang menjazmkan dua fi'il ini terdiri dari fi'il syarat dan jawab syarat. Sudah dibahas semuanya, apa-apa saja ada tuh syartinya, ada watu syartinya. Nah, terus pembahasan yang terakhir ini adalah terkait dengan kondisi di mana kadang wajib ditempel fa ya. Jawab syarat itu wajib ditempel fa pada 9 kondisi. Ya. Mana sudah kita bahas. Yang pertama adalah ketika jawab syaratnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khobar atau isim atau inna dengan isim dan khobar yang termasuk jumlah ismiyah. Nah, terus yang kedua adalah fi'il tolab. Ya, di mana kalau khobarnya jawab fi'il tolab, fi'il tolab ini uh, bisa fi'il amar, bisa nahi, juga bisa istifham ya. Kalau jawab syaratnya itu bentuknya apa? Yang fi'il talabi maka wajib pakai fa ya. In turidin najah fajtahid fi dirasatika. Jika kamu ingin kesuksesan maka bersungguh-sungguhlah di dalam studimu. Nah, itu termasuk apa? Yang fi'il talab ya. Ijtahid itu fi'il, maka pakai fa wajib. Ini tempat yang kedua. Nah, tempat yang ketiga adalah ketika jawab syaratnya itu bentuknya fi'il jamid. Maka pakai fa. Fi'il jamid itu lawan dari fi'il mushtaq. Fi'il mushtaq adalah fi'il yang bisa diubah dalam beberapa bentuk ya. Ada fi'il madhi, ada fi'il amr, ada masdar, ada isim fa'il, mudhari dan seterusnya. Kalau fi'il jamid berarti nggak ada kata yang bisa diambil darinya. Jadi cuma satu bentuk, fi'il madhi saja, kadang mudhari, kadang amr dan seterusnya. Nah, di antara fi'il jamid itu adalah kata laisa ya. Termasuk. Jadi kalau khobar apa jawab syaratnya itu laisa maka wajib pakai fa sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami maka dia bukan dari golongan kami. Gitu ya. Nah, di sini fi'il syaratnya itu adalah ada tuh syaratnya adalah man, fi'il syaratnya adalah ghasya ya. Nah, jawab syaratnya laisa. Nah, karena termasuk fi'il jamid maka ditambah fa. Fa laisa minna gitu ya. Ini fi'il jamid. Jadi harus pakai fa. Nah, yang keempat adalah di mana kondisi wajib pakai fa adalah ketika eh, jawab syaratnya diawali dengan qad ya. Qad ini harfu taukid yang kalau diawali dengan qad maka pakai fa ya wajib ya. Seperti misalkan dalam firman Allah, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Ya. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Baik. Di sini kita lihat ada tuh syaratnya adalah man, fi'il syarat dan yuti', jawab syarat adalah qad faza. Nah, karena dia oleh dengan qad, maka wajib pakai fa. Jadi faqad faza
fawzan 'azima. I'rabnya sudah ada di situ dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang kelima adalah muqtariman bina'an nafiyah. Kalau ternyata jawab syaratnya itu dimulai dengan diawali dengan ma an-nafiyah. Apa itu ma nafiyah? Ma yang menafikan, ya, ma yang menafikan. Seperti contoh mahma takuniz dzurufu, ini bukan zurufu ya. Yang jadi fa'il takun. Mahma takuniz dzurufu fama akdzibu. Apapun kondisinya maka saya tidak akan berdusta. Dan mahman ini isim syarat seperti ma, cuma di kekuatannya lebih kuat karena hurufnya lebih banyak. Takuniz dzurufu, takun ini fi'il madhi majzum karena mahma, tanda jamnya sukun tapi dikasrahkan untuk menghindari bertemunya dua sukun. Az-zurufunya fa'il. Az-zurufu itu fa'il. Nah, ma akdzibu saya tidak berdusta itu diawali dengan ma an-nafiyah. Maka wajib pakai fa ma akdzibu gitu. Nah, ini tempat yang kelima yang dibahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, sebelum kita masuk ke huruf selanjutnya atau tempat yang selanjutnya 6 ke 7 ada pertanyaan dulu mungkin. Baik, kalau nggak ada, lanjut. Tempat keenam di mana wajib pakai fa adalah muqtarinan bilan. Kalau ternyata jawab syaratnya diawali dengan kata lan. Lan ini sudah dibahas pada babul af'al, di mana lan ini termasuk huruf nasab, nafi, nasab, dan istiqbal. Yang kalau kita terjemahkan seringkali artinya tidak akan gitu. Ya. Kalau jawab syaratnya pakai lan maka wajib pakai fa. Contoh, ini surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Artinya adalah barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima agamanya tersebut. Ini dalil yang kuat bahwasanya agama yang benar adalah agama Allah SWT itu agama Islam. Yang lain tidak diterima, tertolak. Nah, di sini kalau kita lihat eh, apa namanya? Rukun ya. Yang pertama ada watu syartinya adalah kata man. Di isim syarat mabni. Jadi kalau kita i'rabkan ismu syaratin mabniun ala sukuni fi mahalli rafin mubtadaun. Jadi di isim syarat mabni sukun dan mabni sukun dan dalam kondisi rafa karena dia sebagai mubtada. Ya batagi yakni fi'lul syarti fi'lun mudhari'un majzumun bilan. Dia adalah fi'il syarat, fi'il mudhari majzum karena man syartiyah tadi. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati. Dan tanda jazmnya adalah dihapusnya huruf illat. Dihapusnya huruf illat. Apa yang dihapus? Yang dihapus itu adalah huruf ya. Karena aslinya adalah ya betagi. Dari kata ibtago, ya betagi gitu. Ya, gitu. Nah, jadi tanda jazmnya adalah dihapusnya huruf illat. Wal fa'ilu adapun fa'ilah dhamma satir yang belum dibahas. Nah, ghairanya maf'ul bih al-islami mudhaf ilaih. Nah, dinan apa nih? Nanti saya cek dan ini i'rabnya apa. Nah, falan fa-nya ini harfu jawabin mabniun 'alal fathi lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin. Dan nafi menafikan fil mudhari istilahnya, dia nasbin dan menasabkan setelahnya, dan juga istiqbal yang menunjukkan setelahnya itu terjadi pada masa lalu, pada masa yang akan datang, mabniun ala sukun dan mabni pada kondisi sukun. Nah, yuqbala ini fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul. Dia fi'il mudhari mabni lil majhul, mansubun dia mansub, bilan harus ada taman bilan ini ya. Wa alamatu nasbihil fathatu dhahiratu fi akhirih, dan tanda nasabnya adalah fathah dhahirah di akhirnya, dan naibul fa'ilat dan huwa yang belum dibahas ya. Nah, baru setelah disebutkan
falan yuqbala, kalau minhu jar majrur baru disebutkan wal jumlatu minal fi'li wa naibil fa'ili, dan jumlah atau kalimat yang terdiri dari fi'il dan naibul fa'ilnya dia dalam fi mahalli jazmin, dalam kondisi jazm, jawab syarti, dalam kondisi dia sebagai kedudukan sebagai jawab syarat majzum ya. Nah, ini contoh atau tempat yang keenam di mana jawab syaratnya wajib pakai fa atau diiringi dengan fa apabila diawali dengan kata lan. Seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, yang kedua. Iya. Adalah ketika nempel huruf sin. Huruf sin ini ini ya, apa namanya? Huruf istiqbal. Harfu istiqbal. Bentar. Baik. Nah, huruf istiqbal ini huruf sin dan saufa sebenarnya. Saufa nanti tempat yang ke-8. Contoh kalimatnya adalah in tusafir fasa usafiru. In tusafir fasa usafiru. Kalau kamu melakukan safar, maka saya pun akan safar. Ya. Kalau kamu melakukan safar, maka saya pun akan melakukan safar. Nah, ini semuanya ada termasuk rukun-rukun syarat ya. Ada tuh syarti, ada fi'il syarat, dan ada jawab syarat. Ada tuh syaratnya adalah in. Ya, kalau kita i'rabkan harfus syaratin mabniun ala sukun. Dia huruf syarat dalam kondisi apa mabni sukun, la mahala lahu minal i'rabi, yang tidak punya kedudukan dari i'rabnya. Tusafir atau fi'lu syarati fi'lun mudhari'un. Dia fi'il syarat, fi'il mudhari majzum bi in. Majzum karena in syartiyah, wa alamatu jazmihi sukunun, dan tanda jazmnya adalah sukun, fa ila dhamir mustatir belum dibahas. Al-fa'u harfu jawabin mabniun alal fathi. Fa ini adalah huruf jawab mabni alal fath. Nah, sinnya adalah harfu istiqbalin mabniun ala sukun. Dia harful istiqbal mabni sukun. Usafiru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamat rafid dhammatu zahiratu fi akhiri wal fa'il dhamir mustatir ana belum disebutkan. Nah, karena di sini jawab syaratnya didahului dengan huruf sin, harful istiqbal sa usafiru, maka wajib pakai fa ya. Baru diiringi di akhir wal jumlatu minal fi'li harusnya ya. Minal fi'li wal fa'ili, dan kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il fi mahalli jazmin jawab syarti, dalam kondisi jazm dia sebagai jawab syarat. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Ustadz, mau tanya Ustadz. Silakan Ibu. Itu in itu disebut la mahala lahu minal i'rab. Saya itu masih kadang-kadang suka bingung dengan kata la mahala lahu minal i'rab. Itu maksudnya gimana sih Ustadz? Oke. Kalau la mahala lahu min i'rab artinya dia tidak punya kedudukan. Dia tidak kondisi rafa, tidak kondisi nasab, tidak kondisi jar, tidak kondisi jazm. Artinya dia nggak punya kedudukan. Nggak punya wazifatul kalimah. Yang nanti akan kita bahas, wazifatul kalimah itu kan ada 3. Ada yang kondisinya marfu, ada yang mansub, ada yang majzum kan ya. Majrur maksudnya. Nah, kondisi kalimat tersebut itu ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Itu kalau marfu kan ada 6, ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada, ada khobar, isim kana, khobar inna. Nah, kalau mansub kan ada banyak, ada belasan. Kalau majrur 2, isim majrur atau mudhof ilaih gitu. Nah, kata in itu tidak ada kedudukan yang wazifatul kalimah. Jadi apa dia? Mubtada bukan, khobar bukan gitu dan sebagainya. Jadi nggak punya kedudukan, tidak punya wazifah, tidak punya kedudukan tempat dari i'rabnya gitu. Maksudnya gitu. Berarti yang punya kedudukan tempat itu berarti
hanya isim ya Ustadz ya, kalau misalnya dari itu. Isim dan jumlah juga bisa. Nanti juga jumlah isimnya, jumlah fiilnya kan punya punya dua juga. Nanti ada yang punya kedudukan dan ada yang tidak punya kedudukan. Hmm. Kalau Gitu. fiil yang di awal berarti nggak punya kedudukan ya Ustadz? Fiil yang di Jumlah fiiliyah kan berarti kan fiilnya di awal. Nah, betul. Nah, fiil kalau itu itu kalau fiil berarti dia diirobkan. Kalau fiil mudhari ya diirobkan. oh berarti masih punya kedudukan dia. Kalau fiil mudhari dia nggak bukan kedudukan tapi dia mu'rab aja. Oh Nah, begitu. nanti di Eropa Jadi itu ada jumlah fi'liyahnya itu. Misalkan kalau kalau zahabatu ilal masjidin, nah itu jumlah ismiyah itu, jumlah fi'liyah itu la mahala lahu minal i'rab karena jumlah istinafiyah. Nah, nanti kita akan bahas bahwasanya ada jumlah lahu laha minal i'rab, laisa laha minal i'rab. Ada jumlah yang dia punya kedudukan, ada yang jumlah tidak punya kedudukan. Nah, di antara jumlah yang tidak punya kedudukan adalah kalimat di awal. Innallaha hmm, ghafurun itu kan jumlah ismiyah. Itu nggak punya kedudukan karena istinafiyah. Beda kalau misalkan begini. Allahu khalaqas samawati wal ardo. Lafzul Allahnya mubtada, khalaqas samawati wal ardo itu kan jumlah fi'liyah tuh, ya. Tapi dia hmm, kedudukannya fi mahalli raf'in karena khobar dari lafzul jalalah gitu. hmm, Nah, nanti ada pembahasan al-jumal laha minal i'rabi dan al-jumal laisa laha minal i'rab. Ada kalimat yang dia punya kedudukan, ada kalimat yang tidak punya kedudukan, gitu. Kalau hmm, harf nggak ada kedudukan sama sekali. Laisa la mahalal min i'rab selalu begitu, ya. Baik. ya 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 Ustadz. Ya, Syukran Ustadz. ya, apa nih, Bu? Jadi kalau isim jelas, kalau fi'il itu dia cuma mu'rab aja deh, mu'rab kena gimana kedudukannya dan apa? Bukan kedudukan tapi dia kondisinya aja, marfu, mansub dan majzum. Marfu ketika tidak diawali dengan ada watun nasbi, juga tidak diawali dengan ada watun jazmi. Mansub karena diawali dengan ada watul nasbi. Majzum karena diawali dengan ada watul jazmi gitu aja. Tapi kalau isim, nah itu punya kedudukan. Yang nanti akan dibahas setelah bab ini, insyaallah. Baik. Nah ini nanti insyaallah yang ke-8 dan 9 tempatnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yaitu kata saufa dan kata ka'an nama. Jadi wajib pakai fa, dua lagi yaitu ketika didahului dengan saufa dan juga diawali dengan atau diawali dengan ka'an nama. Salah satu contohnya nanti di dalam surat Al-Maidah ya. Waman qatala nafsan faka'an nama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh eh mana saya lupa ya. Pokoknya siapa yang membunuh jiwa karena bukan karena jiwa karena hak itu maka dia seolah-olah membunuh membunuh manusia seluruhnya gitu. Sebentar saya cek. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh jiwa bukan karena jiwa yang lain yang dibunuh gitu kisos atau melakukan kerusakan di bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a. Maka seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan barang siapa yang menghidupkan seorang jiwa maka seolah-olah dia menghidupkan manusia seluruhnya. Nanti ada dua tempat yang silakan dibahas sebagai pemungkas atau penutup dari pembahasan al-jawazim atau babul af'al. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, setelah ini akan kita lanjut ke pembahasan as-sarfu ya. Wallahu a'lamu bissawab.